Penggolongan obat yang pertama ada penggolongan obat berdasarkan nama. Berdasarkan nama ini dilihat dari kemasan obat yang biasanya sudah ada izin edarnya dari yang berwenang. Kemudian yang pertama itu ada obat paten. Kalau obat paten itu dia diedarkan hanya oleh instansi yang memiliki hak paten tersebut, dan kemudian boleh diedarkan oleh instansi lainnya ketika hak paten tersebut sudah habis. Kemudian yang kedua ada obat generik. Nah, obat generik ini dibagi menjadi dua, ada obat generik berlogo dan obat generik bermerek. Kalau obat generik berlogo, dia itu dinamakan berdasarkan zat berkhasiat yang ada pada farmakope. Kualitasnya itu sama dengan obat generik bermerek berdasarkan studi bioekivalensi dan bioavailabilitasnya. Kemudian ada obat generik bermerek. Obat generik bermerek ini namanya berdasarkan instansi yang memilikinya. Misalkan tempat pemberiannya, obat dapat dibedakan menjadi obat dalam dan obat luar. Obat dalam merupakan obat yang digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam tubuh, seperti obat oral yang ditelan. Contohnya yaitu seperti obat sirup, tablet, dan kapsul. Ada pula obat sublingual yang ditempatkan di bawah lidah, seperti nitrogliserin untuk pengobatan angina. Sementara itu, obat luar merupakan obat yang diaplikasikan pada bagian luar tubuh, seperti kulit, rambut, hidung, telinga, dan mata. Contohnya yaitu seperti salep mata atau kulit dan obat tetes mata, telinga, atau hidung. Baik obat luar maupun obat dalam diformulasikan dengan zat tambahan yang menyesuaikan dengan organ yang dilalui oleh obat tersebut. Oleh karena itu, obat luar hanya bisa digunakan di luar dan sebaliknya obat dalam disarankan hanya untuk penggunaan dalam. Oleh karena itu, obat dalam ditandai dengan etiket putih, sedangkan obat luar ditandai dengan etiket biru. Selanjutnya, penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan. Obat dapat berupa dalam berbagai macam bentuk sediaan sesuai dengan tujuan penggunaan dan organ tubuh di mana obat tersebut digunakan. Masing-masing bentuk sediaan memerlukan zat tambahan khusus yang dapat membantu agar obat mencapai aliran darah dan memberikan efek pengobatan sesuai yang dibutuhkan. Berdasarkan konsistensi dari zat pembentuk, obat dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu bentuk padat, di mana contohnya seperti tablet, pil, dan kapsul. Lalu yang kedua yaitu bentuk semi padat, contohnya salep, krim, dan gel. Lalu yang ketiga yaitu bentuk cair, contohnya sirup, emulsi, eliksir, dan injeksi. Selanjutnya adalah penggolongan obat berdasarkan penandaan. Pada dasarnya, obat dibagi menjadi 5 golongan berdasarkan tingkat keamanan dan juga cara memperolehnya. Ada obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Yang pertama, ada obat bebas. Obat bebas merupakan obat yang ditandai dengan lingkaran berwarna hijau disertai dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas bisa teman-teman beli bebas tanpa menggunakan resep dokter. Contohnya adalah paracetamol yang bisa digunakan untuk anti nyeri dan juga bedak salisil yang digunakan untuk gatal-gatal. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru disertai dengan garis tepi berwarna hitam. Sebenarnya obat ini merupakan obat keras, tetapi masih bisa teman-teman beli tanpa menggunakan resep dokter dengan syarat harus memperhatikan peringatan yang tertera pada kemasan. Peringatan yang tertera pada kemasan dapat berupa kotak berwarna hitam disertai dengan tulisan P nomor 1 sampai P nomor 6 sesuai dengan jenis obat, seperti berikut. Contoh dari obat bebas terbatas adalah dimethidrinat yang biasa digunakan untuk mengatasi gejala pada alergi dan juga obat tetes mata yaitu tetrahidrozolin hidroklorida. Yang ketiga adalah obat keras. Obat keras ditandai dengan lingkaran berwarna merah disertai dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K di tengahnya. Obat keras ini hanya bisa teman-teman beli dengan menggunakan resep dokter. Contohnya adalah golongan obat antibiotik, obat antidiabetes, dan juga obat jantung. Yang terakhir ada obat narkotika. Obat ini ditandai dengan palak berwarna merah dengan lingkaran yang tepinya berwarna merah pula. Obat ini hanya dapat dibeli dengan resep dokter dan obat ini dapat mempengaruhi serta dapat menurunkan kesadaran seseorang. Serta obat ini dapat memberikan kecanduan terhadap seseorang yang mengonsumsinya. Obat ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang psikotropika. Obat ini contohnya adalah kodein. Penggolongan obat